Tatap mereka dengan wajah penuh amarah. Kalian semua akan dihukum karena ini. Kalian pikir bisa melarikan diri begitu saja? Arif mendekat dan menatapnya tajam. Kau sudah cukup bermain kotor, Ridwan. Kali ini aku yang akan memastikan kamu yang membayar semua ini. Tanpa menunggu lebih lama, para tentara mulai mundur dengan formasi teratur. Siti berada di tengah-tengah mereka, dilindungi oleh tubuh-tubuh tegap para prajurit. Saat mereka keluar dari kantor polisi, suara sirene semakin keras. Lampu merah dan biru berkedip-kedip di kejauhan. Joko menggertakkan giginya. Ini belum selesai, katanya pelan. Dan malam itu, mereka bukan hanya membawa Siti keluar dari kantor polisi, mereka juga membawa api pertempuran yang belum padam. Seminggu setelah kejadian malam itu, suasana di kota kecil itu masih tegang. Perkelahian antara tentara dan polisi sudah menyebar ke berbagai media, menimbulkan kegemparan. Markas besar TNI dan kepolisian turun tangan untuk menyelidiki insiden tersebut. Arif dan rekan-rekannya kembali ke markas mereka setelah memastikan Siti aman. Namun, mereka tahu bahwa masalah ini belum selesai. Mereka membutuhkan bukti untuk membongkar kebusukan Ridwan dan para polisi yang telah menyiksa Arif, serta menuduh istrinya tanpa dasar yang kuat. Sebuah tim investigasi khusus dari Mabes Polri dan Puspom TNI tiba di kota itu. Mereka langsung menggeledah kantor polisi tempat Siti ditahan. Semua rekaman CCTV diperiksa, semua saksi diwawancarai, dan bukti-bukti baru pun mulai terkuak. Ternyata, pemilik toko emas yang awalnya mengaku bahwa Siti mencuri telah ditekan oleh Ridwan. Dia dipaksa memberikan kesaksian palsu agar bisa menyelamatkan bisnisnya dari ancaman pajak dan razia yang dibuat-buat oleh Ridwan. Bukan hanya itu, beberapa polisi bawahan Ridwan akhirnya mengaku bahwa mereka diperintahkan untuk memukuli Arif sebagai bentuk pelampiasan dendam pribadi Ridwan terhadap tentara. Rupanya, Ridwan pernah gagal dalam seleksi akademi militer bertahun-tahun lalu, dan sejak itu dia menyimpan kebencian terhadap TNI. Semua bukti ini dikumpulkan dan diserahkan kepada atasan mereka di Jakarta. Sebulan kemudian, sidang kode etik kepolisian digelar secara terbuka. Ridwan dan beberapa polisi lainnya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil sidang menyatakan bahwa Ridwan bersalah atas penyalahgunaan wewenang, pembuatan laporan palsu, serta tindakan kekerasan terhadap seorang tentara aktif. Ridwan diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian dan dihadapkan pada tuntutan pidana. Para polisi yang ikut terlibat dalam pengeroyokan Arif juga dijatuhi hukuman disiplin berat dan dicopot dari jabatannya. Siti dibebaskan dari semua tuduhan dan nama baiknya dibersihkan. Saat mendengar keputusan itu, Ridwan yang mengenakan seragam terakhirnya untuk sidang hanya bisa menunduk. Semua rencana busuknya telah runtuh. Kini dia bukan lagi seorang perwira. Dia hanyalah seorang pria biasa yang harus menghadapi hukuman atas perbuatannya. Arif dan Siti akhirnya bisa kembali menjalani hidup mereka dengan tenang. Walaupun luka di tubuhnya telah sembuh, luka di hatinya tetap menjadi pelajaran bahwa tidak semua orang yang memakai seragam adalah pahlawan. Suatu sore, Joko datang ke rumah Arif sambil membawa 2 cangkir kopi. Akhirnya selesai juga, katanya sambil duduk di teras. Arif tersenyum tipis. Ya, tapi aku tidak akan pernah lupa bagaimana keadilan harus diperjuangkan, bukan hanya ditunggu. Siti, yang duduk di sebelahnya, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Dan di bawah langit senja, mereka menikmati kedamaian yang akhirnya kembali. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya.